kadang-kadang ketakutan itu yang paling gampang. Membuat orang takut itu kan yang paling paling gampang supaya dia akan nuruti kamu gitu kan. Iya, tapi kalau memang Tuhan tidak menakuti, maksudnya itu bukan diajarkan oleh Tuhan untuk ditakut-takuti, janganlah. Kasihan iman orang. Oke, kasihan iman orang. Kasihan iman orang. Terus Iman ada orang bisa runtuh soalnya karena hal ini. Jadi banyak sih orang. Oke, kalau misalnya Anda bilang Gitu. Apakah memang kenal di luar ataukah baru kenal tiba-tiba kok kayak menyerang banget gitu, kayak ngebet banget gitu. Bahkan ada beberapa statement dia yang ya saya bilang si fitnah ya. Ya mungkin nanti Ci Jesslyn bisa konfirmasi karena dikatakan bahwa Ci Jesslyn ini sebenarnya mualaf karena tidak tahu kekristenan ya. Terus yang kedua dia bilang ini penyembah tertinggi. Dari mana ada jabatan penyembah tertinggi? Karena ada statement Ci Jesslyn yang bilang penyembah tertinggi gitu kan. Terus yang ketiga dikatakan bahwa Ci Jesslyn ini memilih keluar dari Kristen ya atau mualaf atau murtad dari Kristen itu lantaran sakit hati, ada kepahitan gitu ya, ada tuduhan bahwa karena ada kepahitan dengan gereja sehingga gereja diserang termasuk perpuluhan diserang ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Pertama untuk dari mengenal saya sebenarnya enggak sih. Nggak mengenal? Saya nggak pernah kenal Andre Tunggal sebelum akhirnya Bapak Andre. Dulu nggak pernah nonton juga? Nggak pernah. Saya nggak pernah nonton bagian-bagian yang menyangkut Kristen dan lain-lain. Sudah cukup, saya lumayan banyak loh. Saya dari umur saya masih kecil banget. Bahkan sebelum saya SD kelas 1, saya tuh setiap hari, pertama dari setiap hari Minggu ya, terus masuk ke dalam saat saya udah mulai masuk jadi, pas awal saya masuk jadi kayak choir, masih yang kecil-kecil lah ya, sebagai anak kecil kita masuk dalam situ. Saya mulai aktivitas setelah saya udah mulai bisa sentuh piano di gereja. Saya tuh udah setengah dari hari saya 7 hari, 3 hari minimum saya di gereja, 3-4 hari. Artinya sambil latihan ya, gladi resik. Oh bukan cuma latihan, kita harus ikut doa. Doa kan harus semua ikut kan. Jadi ya begitulah ya, saya sudah cukup banyak diberikan asupannya. Jadi ya mohon dimengerti waktu sisa saya pasti saya pakai untuk sekolah dan lain-lain. Saya nggak mengenal Andre Tunggal sebelumnya. Sampai Pak Andre Tunggal in reaction untuk bahkan syahadatnya saya ya. Itu kan baru syahadat pertama ya. Jadi dia reaksi waktu lu baru syahadat. Video pertama tuh lu syahadat terus direaksi. Saya sudah direaksi ya. Padahal saya merasa lebih kayak agak lucu aja sih. Kenapa sangat gentar untuk di reaction ya. Padahal itu kan hanya syahadat orang. Ya lebih dari sisi saya harusnya jika Bapak Andre punya appreciation itu seharusnya tidak dilakukan. Karena itu adalah hak setiap manusia untuk memeluk agama apapun. Again. Tapi ada tuduhan karena lu menyerang iman Kristen. Bagaimana menyerang iman Kristus jika kita bersaksi bahwa itu adalah pengalaman kita. Kadang memang bagi mereka itu gimana ya? Saya pernah, ini sharing pengalaman ya. Jadi saya pernah diundang di channel agama sebelah. Oke, mereka undang dan karena teman saya datang. Jadi di situ saya diinterogasi ya, malah bukan ditanya kesaksian tapi diinterogasi. Ditanya kenapa kamu mualaf gitu? Kenapa kamu meninggalkan iman yang jelas-jelas ini gini lah mereka bilang. Jadi saya bilang, saya meninggalkan iman saya yang lama karena saya melihat bahwa banyak kontradiksi, saya bilang. Ya, banyak kontradiksi setelah saya pelajari. Ya, terus yang kedua saya melihat bahwa di Islam lah kebenaran itu. Betul. Ya itu kan pengalaman pribadi dong, ya pandangan pribadi gitu kan. Dan itu protected kalau bagi orang yang belum tahu, itu protected by the Fifth Amendment dan itu adalah hak asasi hak kita, oke. Bicara. Kita ngomong gitu, gue langsung dimaki. Jadi ada beberapa orang di situ langsung maki. Kamu tidak ngerti iman. Kamu tidak tahu ini gini. Dan harus mereka bilang, kamu tahu nggak malah di Islam itu yang salah. Perlu saya buktikan sekarang nggak gitu. Jadi saya bilang sama hostnya yang ngundang saya, ini kalian nanya kepada saya, ya kenapa saya mualaf, saya ceritain, kok ngamuk saya bilang. Kamu nanya, ya tentu saja ada alasan kenapa saya pindah. Betul. Ya, yaitu saya melihat bahwa tentu saja di agama yang baru ini lebih benar. Nggak mungkin saya pindah kalau ini yang salah. Sesimpel itu gue bilang. Ya, itu pandangan saya bahwa di kekristenan ada kontradiksi, saya bilang setelah saya pelajari. Dan justru kontradiksi itu bisa dibuktikan. Nah, jadi itu menurut saya. Tidak berbicara juga berdasarkan kalau Bapak Andre Tunggal seperti bilang kayak salah satu alasan utama kita mualaf adalah karena kepahitan atau apa. Jangan begini ya Bapak ya, kan di Kristen juga ada diajari kita itu tidak boleh menghakimi. Penghakiman adalah milik Tuhan. Kembali ya Bapak ya. Penghakiman dalam milik Tuhan. Apapun yang Bapak katakan, apapun yang Bapak reaction juga saya tidak punya hak untuk menghakimi. Saya bukan Tuhan Pak, by the end of the time. Kesaksian saya, apa yang pernah saya lalui, hidup saya dan hidup Bapak dan hidup semua orang di dunia ini berbeda.
Itulah kenapa yang namanya sharing pengalaman, sharing experience itu harusnya digunakan, didengar Bapak. Jangan sekali didengar langsung masuk ke hati, tapi diproses dulu dalam otak kita. Hargai dulu pendapat orang lain dan beretikalah dalam yang namanya jika saya membuat keputusan untuk berganti agama, jika saya membuat keputusan untuk mualaf dan saya sudah menjelaskan alasan dan logika saya, jangan dikecam. Jika ketika Anda mengecam hal itu, mengecam pilihan orang yang pertama kali sudah menyatakan why dan sudah menjelaskan secara detail dan saya berani mempertanggungjawabkannya dan sudah ada saksi-saksi depan saya yang bisa mengaku saya benar-benar mualaf, Anda seharusnya menghormati Fifth Amendment sebagai hak asasi manusia. Dan again, saya sebagai ya kalau Anda bilang sebagai status sebelum ini, saya mungkin bukan pendeta, tapi Anda pendeta, harusnya Anda lebih mengenal, harusnya Anda lebih menyadari Anda bukan Tuhan. Ya, cuman ya itu tadi, kayak saya bilang ya, begitu kita bilang kita pindah karena kita melihat di sini yang benar, di sana ada kontradiksi, ada kesalahan, mereka pasti akan bilang, wah kamu menyerang iman kami, ya kamu mengatakan iman kami ada yang salah. Waktu itu saya langsung jawab. Ya, saya bilang gini, saya mendapati kontradiksi. Kalau Anda tidak mendapati dan merasa itu bukan kontradiksi, ya nggak masalah. Ya, karena menurut saya gini contoh, ini barang nih saya bilang, ya, saya lihat bentuknya kok agak lonjong. Menurut saya itu cacat produk. Menurut saya itu cacat produk, nggak enak saya lihatnya. Menurut Anda lonjong itu malah suatu hal yang bagus. Pandangan, ya, pandangan kita beda. Ya wes gitu, hargai saya bilang. Ya jangan Anda ngotot, wah kamu itu mata kamu yang nggak benar atau gini-gini, kan nggak fair gue bilang. Ya itu penghakiman saya bilang kan. Kamu suruh saya untuk bersaksi, saya cuma ngomong seperti itu, jangan dianggap sebagai penyerangan. Kalian konyol gitu. Saya bilang standar orang nyerang itu apa sih? Masa gara-gara dia bilang di agamanya yang baru yang benar, di agama lamanya dia menemukan ada yang salah, kamu bilang saya sudah menyerang kekristenan. Ini kan tidak fair gitu kan. Bagaimana dengan murtadin ya? Mereka juga akan ngomong, oh saya mendapatkan ya keselamatan di agama saya yang baru, yang lama nggak ada keselamatan gini. Itu kan hak dia gitu. Pasti begini, semua orang kalau yang kita selama kita manusia dan kita berbeda inspirational, pasti setiap hal yang Anda rasakan aneh, pasti aneh juga untuk saya. Itu normal. It's called as new things. Itulah kenapa orang berbagi experience dan sebagai lebih praktisnya lagi untuk jika Anda masih ingin membuktikan itu salah atau benar atau bagaimana ya again Anda jangan menghakimi dari monolog. Monolog itu tidak bisa. Tapi dia bukan monolog tuh, dia kan mereaksi. Yang dia reaksi apa? Yang dia reaksi video. Video itu manusia atau barang? Barang. Oke, berarti Anda bicara sendiri dong. Kan saya tidak bicara ada dengan video, responsnya. Ya. Tapi saya rasa gini ya, kalau dia lakukan itu nggak masalah, selama nggak fitnah. Selama tidak ada penghakiman dan fitnah. Ya, jangan ada fitnah karena jika Anda ada ingin tuduhan. mereaksi berdasarkan sudut pandang lain, saya hargai saja, itu hak Anda, sama seperti hak saya. Begitu, tapi jangan sampai ada membuat pengklaiman seperti saya ini karena benci, karena apa, karena itu. Bapak sebagai pendeta ya, Bapak kan juga membawakan firman Tuhan, Bapak kan juga salah satu walinya Tuhan di dunia bagi orang Kristen ya. Baik itu saya tolong perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, tapi boleh juga sih kalau dia misalnya contoh ngomong gini. Kalau saya lihat ya, dengan diawali kalau saya lihat mungkin Jesselyn itu memilih mualaf karena kepahitan. Itu oke. Tapi jangan bikin statement langsung tuduhan ya. Jesselyn ini murtad dari Kristen gara-gara kepahitan. Itu kan statement. Statement sama pandangan beda. Betul. Ya. Itu memang dua-duanya mengatakan Jesselyn mualaf karena kepahitan. Tapi yang satu lu awali dengan mengatakan ini pandangan saya. Betul, itu masih ya, ini pandangan saya. Menurut pandangan saya nampaknya dia gini. Itu artinya kan pandangan pribadi. Itu sah-sah saja gitu kan. Sama kayak kita misalnya menurut pandangan saya makanan ini nggak enak. Betul. Ya. Berarti emang itu pendapat saya. Pribadi, itu pribadi. Saya. Jangan menghakimi orang langsung, wah dia itu begini. Artinya lu seakan-akan udah fix. Bahkan Anda saya sampai Anda saya nggak pernah ketemu saya siapa. Bagaimana? Tapi dia ada ajakan nih untuk ngopi bareng. Kira-kira gimana? Iya, dia bilang kalau debat dia nggak mau. Debat nggak mau, tapi kalau duduk satu meja ngopi bareng mau. Oh mana? Iya, ini sekaligus ya. Jadi kalau Ko Andre mau Ustaz Ipung dong supaya saya dihubungi. Kalau nggak kan saya juga nggak tahu. Iya. Mau apain ya? Ada ya? Iya, dia bilang kalau debat nggak mau, tapi duduk satu meja ngopi mau, dia bilang. Karena kalau debat dia takut, ya seperti biasalah berlindung di minoritas. Itu kalau kita bilang cara berlindungnya dengan playing victim. Jadi dia karang-karang, wah akan terjadi kekerasan dia bilang kan.
nanti Tapi terjadi kekerasan dan kalau sebagainya. mau duduk ngopi seperti itu ya kita supaya menghindari adanya apapun yang negatif terjadi ya Anda harus bawa satu pihak netral dari Anda. Saya juga Saksi, harus bawa saksi. bawa saksi bahwa tidak ada apapun yang di situ yang boleh di state atau bisa Anda potong-potong sebagai reaksi video. Karena saya nggak mau juga ada namanya main tusuk di belakang ya. Kita main fair-fair aja dong. Cewek lawan cowok masih fair dong, Bapak. Gentleman dong. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, kita nggak perlu harus debat. Kita nggak perlu harus debat, tapi Ya. saya mau ada saksi, saya mau ada orang yang harus ada membuktikan bahwa kita tidak membicarakan apapun selain ya mungkin Bapak Andre emang mau ngopi bareng, ya it's fine. Kan kayak saya nggak pernah ketemu Bapak nih, saya juga sebenarnya nggak tahu Bapak Andre ya sebenarnya jujur. Jadi kalau Bapak mau ngopi bareng, I'm very welcome. Tapi again, Bapak bawa satu saksi lah untuk menjamin bahwa itu hanya ngopi bareng ya. Itu emang cuma casual talk dan saya mau bawa satu buah. Mungkin dari Ayah Sofia saja karena kan emang seperti Bapak Binan, sih. Ya, karena Ayah Sofia juga yang memualafkan saya ya, yang saya kenal so far yang paling dekat. Saya bawa satu. Bukan untuk debat ya Pak ya. Kalau yang Bapak tidak mau debat tidak apa-apa. Untuk ngopi. Tapi saya lebih setuju sih. Kayak contoh ya, kami beberapa kali waktu karena di saya nggak Jakarta. mau nanti ada yang namanya tusukan dari belakang atau apa, itu lebih susah antar untuk kita pembuktiannya. Ini pembuktian fair to fair. Jika Anda ingin menjadi gentleman, bawa saksi, saya juga bawa saksi. Itu saya oke, fine. Ya, saya sih lebih suka sama ngopi sih. Saya lebih setuju diawali dengan ngopi. Nanti dari ngopi ini baru kita pikirkan apakah ini lanjut dengan diskusi akademis atau ya sudah kita ngopi-ngopi aja gitu. Karena apa ngopi-ngopi aja. Saya cuma menghindari ya. Tidak ada salahnya kita untuk ya seperti Bapak Andre kan tidak mau banyak persyaratannya. Saya cuma tidak mau ada yang namanya tusuk-tusukan di belakang. menghindari ya. Ya menghindari. Saya bukan baru lahir kemarin lah istilahnya ya. Jadi artinya lu berpikir bahwa Andre Tunggali bisa menusuk orang dari belakang? Saya tidak begitu. Ini lagi saya cuma mau mengantisipasi supaya tidak ada kesalahpahaman nanti dari pihak Anda tiba-tiba merepost sesuatu yang katanya ini debat atau apa, ternyata janji kita hanya ngopi. Supaya tidak ada masalah. Bawa saksi saja. Saksinya nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Ikut makan malah ya, ikut makan aja ngopi. di sebelah kita. Jadi membuktikan, kita tuh ada saling guardnya, istilahnya kan. Ya, again ya, Bapak Andre, Bapak kan pendeta, saya kan mualaf. Saya ngerti lah perasaan pendeta jika ada jemaatnya yang pergi pasti ada sakit hati atau misalnya Anda mungkin agak merasa Ini pandangan pribadi ya, bukan menuduh. Bukan menuduh, tapi pandangan lu melihat dia. Saya bisa mengerti pendeta akan sedikit merasa tersakiti kok Anda meninggalkan. Itu pandangan pribadi saya. Saya bisa mengerti itu kenapa juga adanya saksi di pihak Bapak untuk memastikan bahwa percakapan kita ada percakapan yang casual dan ada saksi di pihak saya juga supaya memastikan tidak ada percakapan-percakapan yang dimana kita membandingkan dan menyerang. Oke. Terus masalah penyembah tertinggi nih, ini yang cukup konyol sebenarnya sih. Kenapa bisa ada bahasa itu sih? Penyembah tertinggi lebih ke istilah karena di mimbar ya. Bagian di mimbar, penyembah tertinggi itu ya memang kalau penyembahan emang siapa yang pimpin sih kan bukan pendeta yang pimpin Pak. Iya, worship leader. Iya, sorry itu saya Pak Pendeta, tapi Bapak Pendeta kan memimpin bagian khotbah. Tapi bagian penyembahan, worship, praise and worship itu praise and tetap worship. milik pemusik dan worship leader dan singer. Iya. Kami adalah 3 posisi yang tingginya Pak untuk bagian praise and worship. Oke, terus dibilang baptis sampai 7 kali itu. Itu benaran? Iya, itu benar. Itu benaran dan bisa dibuktikan? Itu untuk pembuktiannya emang kita mesti nanya-nanya satu persatu gereja ya. Oke, ada saksi artinya. Ada saksi-saksinya untuk membuktikan itu emang pembaptisan 7 kali. Dan again, jangan menjudge bahwa orang itu tidak boleh membaptis lebih dari 1 kali atau bagaimana, karena tidak ada larangan untuk kita tidak dibaptis lebih dari 1 kali. Betul. Bahkan aku punya nih pengalaman ya, temanku itu dibaptis lebih dari 7. Kenapa bisa? Jadi dia setiap tahun ikut tur ke Yerusalem. Ya, entah kenapa nih satu kawan ini lucu nih. Dia nggak pernah ke Eropa, tapi dia tiap tahun pergi Yerusalem. Padahal mahal turunnya kan, 40-an sampai 50-an juta. Dia pergi. Jadi setiap ke Yerusalem kan itu ada ke Sungai Yordan. Dan ada tawaran siapa yang mau baptis di Sungai Yordan. Ya. Begini, Dia tiap tahun baptis. Sampai, ngapain gitu? Untuk pembaptisan itu memang ada banyak hal yang bisa mengakibatkan pembaptisan. Pertama, pemindahan agama. Kedua itu ada penguatan keimanan. Ada juga misalnya kalau Ya, lu pindah dari gereja yang sesat dulu. ada juga misalnya kayak possession kayak kamu mungkin dimasuki sesuatu, ada perubahan atau apa, kamu butuh dianggap lu pencucian. kerasukan gitu. Iya, tapi enggak sih, gue sih nggak kerasukan. Tapi bisa ada penyebabnya. Kalau misalnya Anda kerasukan, Anda sepertinya ini membutuhkan pembaptisan baru untuk didoakan untuk apa, bisa juga. Ada juga pengurapan penguatan keimanan, dan ada juga yang seperti kita pengesahan sebagai jemaat tetap karena kita berpindah gereja.
atau berpindah sinode bisa dilakukan oleh hal yang banyak ininya. Ataupun Tapi mereka tergantung memang- gereja masing-masing tergantung peraturan. gereja masing-masing, dan peraturannya sebenarnya dia tidak ada melarang kok, tidak ada gereja melarang. Itu kan kembali kepada Tergantung hak sih. Reform nggak mau. jemaat ya. Kalau Oh, ya. reform ya mereka katakan kalau yang dari Katolik masuk ke reform itu nggak perlu dibaptis ulang. Oh. Dari gereja lain pun selama formulanya Trinitas artinya dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka nggak akan terima ya? baptis ulang. Mereka nggak mau baptis ulang. Kalau di kita itu bebas, karena itu kembali lagi itu hak jemaat, karena itu kan sudah dibuka ya. Ini Ya, kita akan ya bahas sama baptisan. kayak kemarin di Tidak apa, kalau selama Anda bersedia untuk dibaptis, itu hak jemaat untuk mau dibaptis. Paling nanti Anda tinggal katakan, oh kenapa Anda ingin dibaptis. Sudah, cukup penjelasan saja. ya, Dan ada juga pembaptisan yang kalau misalnya kalian merasa, oh saya dibaptis di gereja lama, mungkin pendetanya hanya pendeta yang mungkin kurang tinggi ilmu teologinya. ya, Terus nggak ada urapan. iya betul, tidak ada urapan. Tapi kalau saya mikir mungkin ke ilmu teologiannya ya, karena saya melihat oh pendeta yang datang pas ini karena jemaat ya, saya lihat jemaat-jemaat yang minta dibaptis ulang karena pengurapan, misalnya kayak ada gembala sidang yang besarnya datang, habis itu ada diacarakan pembaptisan KKR. enggak sih, lebih kayak emang bukan KKR ya, tidak ada KKR, cuma emang ada gembala sidangnya datang, acara khusus lah. Jadi akan diadakan pembaptisan karena urapan dari gembala sidang. Ada juga yang ingin melakukan Oh di tempat lu dulu ulang. gitu? Ada begitu. Karena gembala sidang kan, dan wajar sih emang banyak orang juga ingin Dibaptis sama gembala dibaptis sidang. oleh gembala sidang. Walaupun Saking mereka kagumnya. betul, walaupun mereka sudah pernah dibaptis, and it's happening and it's fine gitu loh. Mereka emang ingin pembaruan iman, mereka ingin menguatkan keimanan kita, karena again iman kan naik turun ya. Jika orang ingin membaptis bahkan mau 10-20 kali 1 tahun sekali pun, Iya, ya itu tergantung kalau tergantung kita ngomong gereja, dan biasa gereja iman. kasih. Iya, tergantung gereja, tergantung iman, tergantung alasanmu, dan tergantung case masing-masing. Again, tidak bisa menghakimi Bapak. Kita tidak bisa menghakimi karena again ya sinode gereja itu kan semua berbeda-beda, peraturan semua berbeda, pengajaran teologinya, arahnya juga berbeda. Oke, siap. Artinya waktu itu lu bilang lu berapa gereja yang udah pernah lu datangi? Oh, mesti itu ulang sih itu. Sekitar Tiberias. Dari Tiberias. Kita sebutnya sinode yang gede. Yang sinode aja deh. Sinodenya aja ada Tiberias, habis itu ada GBI, ada BES, ada mereka bertiga sih. Saya kan GBI banyak tuh, banyak kan saya ada. Banyak kan GBI punya rayon. Oh iya, kebanyakan GBI punya rayon, GTI, GBI sama BES. Oh, BES itu apa? Gereja BES. Gereja BES, Sinode BES. Pusatnya Jakarta. Pusatnya di Jakarta, tapi udah hilang. Hah? Pusatnya di Jakarta kan dia sewa. Eh, Dia sewa ruko di CP. Dia ada satu CP, dia ada cabang-cabang. Gereja kecil sih. Gereja kecil ada cabang-cabang, salah satunya yang saya ikuti di CP, tapi ada juga di Green Lake City sini, Green di Lake. Sport Centers-nya. Tapi karena mereka penyewaan ya sistemnya Iya. ya. Jadi tidak ada gedung Tetap. afiliasi tetap ya, gedung ini. sewa doang. Sewa. Sekarang hilang. Sekarang kalau di CP sih udah nggak ada ya. Gagal bersaing mungkin ya. Atau Saya pindah. kurang tahu ya kalau itu ya, nah itu karena saya kurang informasi, saya nggak akan ngejelas lah karena kenapa ya, saya nggak tahu, cuma udah nggak ada. Tapi memang ini ya. Gereja mah pindah-pindah, gereja itu kayak dulu juga saya rayonnya kalau misalnya masa sewa misalnya di hotel, saya kan dulu pakai hotel ya, pakai Iya. 1 lantai hotel. Kalau masa sewa lantai hotelnya selesai, terus mereka pindah, ya pindah, hilang aja. Ya wajar sih. Cuman Memang begitu. iya karena kan kalau sewa otomatis pasti seperti itu kan Iya. antara dia hitung-hitungannya nggak masuk untuk perpanjang atau harga sewanya Itu diperpanjang nambah mahal nggak masuk biayanya pilih pindah gitu. Ya Paling itu wajar nggak lah. bisa cuma kalau misalnya gereja sinode, oh misalnya itu emang pusatnya di situ. Misalnya kayak Kalau GBI gedung Glow. sendiri gitu ya. Iya kayak GBI Glow, dia punya gedung sendiri, emang di Tamrin City-nya paling atas ya, itu punya dia, selamanya Tamrin City akan tetap ada Glow. Ya kecuali dia mau pindah. Kecuali pusatnya pindah. Ya kecuali dia mau pindah. Ya tergantung ya gembala sidang sih. Ya cuman ya cukup menarik sih pengalaman dari seorang Jesselyn ya sampai memutuskan mualaf, dan saya rasa kalau cerita tentang mualafnya teman-teman bisa cek ya. Udah banyak sekali channel-channel yang mengangkat kisah mualaf. Jadi kita nggak akan angkat itu lagi. Cuman tadi kita tertarik sama Andre Tunggalnya ya. Jadi kalau untuk Invitation to ngopinya, I'm very interested as long it's neutral. ya Neutral. Karena neutrality itu dibutuhkan karena kita dua sisi yang juga. You have your opinion, I have my opinion. Kita datang, kita berdiskusi. oke siap. Hanya untuk itu. Oke, jadi kalau kita tanya nih, Ci Jesselyn ya, ini kan sudah seorang muslimah, ya, artinya benar-benar sudah sangat pede dengan agama Islam atau sebenarnya masih sambil belajar?
Kalau saya pede, kalau masih pembelajaran memang saya masih belajar karena prosesnya memang panjang, belajar suatu barang yang baru itu panjang. Tapi kan kalau kita sudah istilah, kita sudah mengetek, kita sudah sumpah, kita sudah tanda tangan perjanjian kontrak, kita sudah memilih suatu agama, itu there is no turning back. Nggak, dia perjanjian kontrak tuh biasa ada waktu loh. Oh ya, bukan perjanjian kontrak sih. Oke, perjanjian Ya. Perjanjian istilah dengan kita bersyahadat itu kita bersumpah atas nama Allah ya. Oke. Kita bersumpah dan Allah juga sudah melihatnya kita membreak itu. Pertanggungjawaban kita susah, itu tuh kamu berbohong kepada penciptamu sendiri. Jadi itu yang membuat saya sendiri sangat pede. There is no turning back, whatever reason, tidak ada alasan untuk kembali. Oke, tapi ya bisa jadi ya kalau Andre Tunggal kan kita tahu lah ya, karena memang ini ya harus untuk konten lah ya, dia reaksi untuk konten dan itu tempat dia cari makan, ya udahlah. Itu tidak apa-apa. Malah sebab berkat lu dia jadi dapat rezeki, harusnya dia malah traktir lu ngopi loh. Ya itu ya, kalau mau traktir nggak apa, bayar sendiri juga is fine kok. Terus mau Nggak, kalau aku pribadi ya, ini Andre Tunggal ya, kalau dia dengar, malah aku sangat pengen traktir dia. Sama seperti Luga ya, dulu aku Luga tuh sering sekali ku ajak ke Medan, kita biayai hotelnya dan sebagainya, karena ya kita nggak bisa pungkiri dia berkontribusi, ya. Namanya konten kan pasti ada penghasilan, nah kita nggak usah munafik lah, ya ada penghasilan. Jadi kita berbagi itu hal yang sudah seharusnya lah, bukan masalah beda iman nggak berbagi. Itu nggak apa-apa kalau mau meriak atau bagaimana berdasarkan pendapat your own opinion sebagai pendeta, bagaimana kisah mualaf ini silakan, tapi jangan memframing atau menuduh itu sudah masuk ke dalam serangan pribadi dan pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik itu pertama bahaya untuk both sides gitu loh. Kita nggak usah sampai ada yang begitulah. By the end of the time kan katanya kita kan, kalau Pak Andre kan dari agama Kristen, katanya agama kasih, harus lebih mengerti dalam konsep tidak melakukan penghakiman atau apapun. Ya karena penghakiman hanya milik Tuhan. Betul, ya. Penghakiman hanya milik Tuhan. Saya juga tidak berhak untuk mengatakan Pak Andre bagaimanapun juga. Itu adalah opini Pak Andre, saya hormati. Saya juga tidak pernah reaction mengatakan Bapak Andre gimana. Saya cuma mau jika ada diskusi atau ada apa, kita sama-sama bisa bertanggungjawaban. There is no judgment here. Cuma pertanggungjawaban saja. Anda mempertanggungjawabannya. Pembicaraan Anda, saya juga bisa mempertanggungjawabkan keimanan saya, apa yang saya pilih. Oke, mantap sekali. Terus, kenapa lu sampai berani nantang debat dia? Lu anak kemarin sore lo sebenarnya. Why not? Pertanyaannya why not? Karena, bilang, tapi saya kemarin sore sebagai Muslim. Sebagai Muslim. Again ya, I spend almost my entire life sebagai Christian. Lu jadi Kristen masih lebih lama dia jadi Kristen masalahnya gitu. Iya, masalahnya adalah saya emang dari Kristen dari ini. Jadi kalau mau dibilang anak kemarin sore, ya saya mengaku 100% Islam. Saya belum menjadi benar-benar pure Islam. Again, kita tuh hijrah. Mualaf itu tidak butuh proses. Butuh proses, enggak. Misalnya kayak dari warna putih berubah jadi warna merah atau warna apapun itu butuh proses ya. Prosesnya itu tidak instan. Tapi kenapa saya ingin mengajak debat karena apapun juga, karena Bapak Andre juga melakukan reaction, di mana reactionnya itu ada konsep-konsep seperti menyatakan saya salah atau apapun. Ya sudah, pembuktian saja. Pemahaman lu yang dulu. Pemahaman. Karena kan saya juga memahami Christian for a very long time ya. So I hold on to my faith until the last moment, di mana saya juga itu sudah menyakiti saya secara fisik dan mental. Dan hal seperti itu kan tidak bisa Bapak Andre pertanggungjawabkan ya. Itu kan tanggung jawab saya untuk mengurus diri saya sendiri, betul? Karena saya butuh saya mualaf karena saya butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, I can be a very, very evil person. Artinya lu nggak menemukan Tuhan di agama lama lu? Saya nggak menemukan Tuhan, tapi saya pegang. Karena itu namanya devotion gitu. Devotion, walaupun seburuk-buruknya saya kehilangan iman, kehilangan apa, tapi karena itu Tuhan saya tunduk. Sampai di saat dimana itu sudah menyakiti jiwa dan secara fisiknya saya sudah menyakiti sekali. Saya udah nggak bisa hidup dengan nggak bisa pungkiri lagi. Saya nggak bisa mungkiri. Saya nggak bisa bohong kepada diri saya selamanya gitu loh. Pembohongan pada diri sendirinya saya itu menyakiti saya. That's why I choose to move. Bukan karena saya tidak suka ini, tidak suka gereja atau tidak suka apa. No, saya butuh Tuhan dan saya tidak menemukannya. Oke. As simple as that. Hubungan lu sendiri dengan teman-teman pelayanan di gereja gimana? Hubungan teman-teman pelayanan di gereja saya termasuk yang silent mode ya. Saya tuh orangnya begini, kalau memang tidak tanya atau misalnya ada berkepentingan untuk saya jawab dan saya respon, I will stay quiet gitu loh. Dan saya bukan jenis yang saya mau cari argumentasi dengan sesama orang gereja atau ya soal itu saya sikut-sikut atau gimana di gereja, enggak. Saya play normal. I'm a musician, I'm a pianist, dan I do my job and I
live in my faith. Oke. Jadi sekarang nggak ada kontekan sama teman-teman pelayanan dulu? Ada sih, nggak ada. Karena emang saya dari dulu saya juga bukan orang yang talkative. I'm very introvert person. Jadi kecuali saya butuh untuk ngomong. Tapi kan di gereja tuh biasanya tetap pasti akan mereka akan care juga sama lu, apalagi kalau sampai tahu lu pindah keyakinan pasti mereka akan pertanyakan dan coba untuk meyakinkan lu untuk kembali. Sejauh ini belum ada yang menghubungi saya sih. Belum ada. Kalau kontak kayak mereka tetap berkontak dengan saya, tapi kalau sampai menghubungi saya untuk menanyakan bagaimana dari sisi teman-teman lama ini gereja ya tidak ada sih. Oh, nggak ada. Mereka udah tahu lu mualaf. Tahu karena saya ada lihat dia ada melihat video-videonya saya atau ininya saya ataupun nggak tahu. Ini jangan kan itu orang kerja saya yang agamanya bukan Kristen dan bukan Islam aja, saya pop up di TikToknya mereka sampai tanya saya ngapain di Oh, lu viral di TikTok ya? Iya, jadi kayaknya pun kalau mereka nggak ada di list friends-nya saya di Instagram atau misalnya di WA yang mereka udah nggak ada nomornya, mereka bisa pop up di mereka. Ya FYP ya soalnya. Iya, di FYP-nya mereka kan pop up. Jadi sementara sih tidak ada ya respon bagaimana. Karena again, saya dari dulu saya dengan gereja, saya tidak ada menyatakan saya keluar dari gereja benci atau bagaimana. No, there is nothing like that. Itu hanya pelayanan. Saya memang punya talenta dan saya emang diberikan kesempatan untuk melayani dan saya emang mampu. Again, hal yang sama terjadi saat saya masuk ke Muslim itu kenapa saya mampu berbicara, saya mampu memberikan experience, semoga experience saya bisa berguna adalah karena saya punya talenta itu dan saya diberikan oleh Allah kemampuan itu. Dulu saya bisa bermain musik, saya berikan talenta